Nah, sudah ada Pak Deden di sini. Ternyata Assalamualaikum Pak Deden, Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kumaha damang, apa kabar Pak Ustadz? Alhamdulillah sehat. Sehat, tapi kelihatannya ini seperti agak galau gitu loh Pak Ustadz. Ayo. Oh, kelihatan ya kalau Ayo sedang banget. galau. Ya, kelihatan sekali. Soalnya tumben-tumbenan gitu. Pak Deden itu mengajak saya untuk berdiskusi gitu. Hmm, hmm, hmm. Sebetulnya ada apa sih Pak? Ya sebenarnya nggak ada apa-apa sih, Bu. Cuma ya butuh teman ngobrol aja lah ya untuk di coaching gitu mengenai masalah murid biasa dan pembelajaran di kelas saya gitu. Gitu. Ya, siapa insya Allah ya dengan senang hati dan semoga nanti kita bisa saling mencerahkan ya Pak ya. Tapi begini Pak, dari percakapan kita nanti ini sebenarnya apa yang ingin Bapak capai gitu, apa yang ingin Bapak dapatkan? Saya ingin mendapatkan ide segar lah ya untuk mengatasi murid-murid saya yang pasif, Bu. Eh, eh, supaya mereka lebih aktif dalam pembelajaran saya gitu nantinya. Oh begitu. Jadi Bapak ingin mendapatkan ide segar untuk mengatasi murid-murid yang pasif supaya mereka itu lebih aktif dalam pembelajaran Bapak begitu Pak? Nah, iya Bu, begitu. Seperti itu yang saya harapkan begitu. Oke, oke. Pak, boleh diceritakan nih, Pak ya. Sebetulnya memang seperti apa sih situasinya gitu, Pak? Ceritakan. Mm-mm. Jadi begini Bu, ketika ada materi membuat dan mempraktikkan pidato ya, Mhm. itu anak-anak itu susah untuk diminta ke depan gitu. Pada diem saja. Tapi kalau ditanya, sudah paham atau belum? Jawabnya sudah paham katanya gitu kan. Tapi masih pada diam aja ketika disuruh praktik ke depan gitu. Seperti itu. Gini loh, Pak. Menurut pengamatan Bapak nih, Mm-mm. apa coba nih, Pak, yang mempengaruhi hal itu bisa terjadi, Pak? Coba. Hmm, mungkin mereka kesulitan dalam membuat naskah pidato ya kayaknya ya. Dan jadi mungkin takut juga, takut salah gitu. Mereka itu takut ditertawakan gitu ya. Bisa juga tidak percaya diri gitu karena kurang berlatih lah gitu kayaknya. Mm-mm. Baik, jadi sepertinya murid Bapak ini kesulitan dalam membuat naskah, jadi takut gitu, takut karena takut salah itu, Mm. Mm-mm. takut dia tertawakan, jadi tidak percaya diri dan sepertinya kurang berlatih gitu ya. Jadi agak sulit untuk praktek ke depan gitu ya, Pak. Mm-mm. Mm-mm. Betul, betul, betul. Hmm, Gitu. hmm. Lalu idealnya nih menurut Bapak, situasinya idealnya itu harusnya seperti apa, Pak? Hmm, yang saya inginkan sih tentunya murid saya itu ya berani ke depan gitu ya. Bisa membuat naskah pidato, kemudian bisa berlatih, dan tidak malu-malu lagi lah untuk mempraktikkannya gitu ya. Nah, kayak gitu. Kemudian ya ya bisa lebih percaya diri lah gitu. Hmm, Baik-baik. Nah, menurut Bapak nih hmm. sekarang ya, apa nih yang membuat Bapak, yang menurut Bapak bisa mewujudkan situasi yang Bapak inginkan tersebut? Kalau menurut saya sih mungkin ya saya harus bisa memfasilitasi murid lah gitu ya. Untuk misalkan untuk bisa memahami dan menguasai keterampilan membuat naskah pidatonya gitu ya dengan lebih mudah gitu ya. Yang kedua juga bisa lebih bersemangat lah ya berlatih supaya percaya diri dan berani ke depan gitu untuk mempraktikannya gitu. Baik, jadi eh, Bapak inginkan supaya Bapak itu bisa memfasilitasi supaya muridnya itu lebih mudah dalam memahami dan menguasai keterampilan membuat naskah pidatonya, juga Hmm. bagaimana muridnya itu nanti semangat berlatihnya supaya percaya diri dan berani ke depan untuk mempraktekannya. Mm-mm, mm-mm. Seperti itu, Pak? Betul, betul, betul. Oke. Gini, Pak, dari skala 1 sampai dengan 10 nih, kira-kira posisi Bapak itu sekarang ada di grade berapa nih, Pak, dalam mencapai tujuan yang Bapak inginkan seperti situasi yang tadi Bapak sebutkan itu? Hmm. Posisi saya dalam mencapai tujuan yang saya inginkan mungkin ya di angka 6 lah, Bu lah. Heeh. Di angka 6, baik Bapak. Gini nih Pak, menurut Bapak nih,
Mm-mm. Apa kekuatan yang Bapak miliki dalam mencapai tujuan tersebut, Pak? Saat ini sedikitnya saya sudah memiliki pengetahuan ya tentang pembelajaran sosial emosional. Mungkin hal tersebut akan membantu saya sih, Bu. Mm, Oke. Dan mm, menurut Bapak, apakah ada nih hambatan atau gangguan yang nantinya dapat menghalangi Bapak dalam meraih tujuan Bapak tersebut? mm, mm. Mungkin saya perlu sedikit waktu saja sih untuk mengintegrasikan pembelajaran sosial emosional itu dalam modul ajar saya nanti, gitu. Oke. Mm, Mhm. Lalu menurut Bapak nih, kira-kira untuk menghadapi atau mengatasi hambatan itu, kira-kira solusi terbaiknya itu seperti apa, Pak? mm, mm. Untuk meminimalisir lah minimal gitu, Pak. Mm. Saya sih, saya mencoba ya, akan secepatnya lah membuat modul ajar tersebut, kemudian memilih cara yang tepat dalam pembelajaran nantinya gitu. Mm, Oke, bagus sekali Bapak ya. Nah, setelah seperti itu, rencana Bapak ke depannya seperti apa nih Pak kira-kira? mm, mm. Eh, saya akan menerapkan pembelajaran sosial emosional ya, kompetensi keterampilan berelasi untuk mempermudah murid saya memahami dan mempraktekkan materi pembelajaran saya nanti gitu. Oke, strateginya nih Pak, strategi Mm. untuk menerapkannya seperti apa Pak? Saya akan menerapkan pembelajaran berkelompok, Bu. Dan berkelompok nanti anak-anak gitu. Pembelajaran berkelompok. Kriteria keberhasilan dari rencana Bapak itu kira-kira apa tuh Pak? Mm-mm. Untuk kriteria keberhasilan tentu saja murid saya menjadi lebih mudah memahami materi pembelajaran ya, karena nanti mereka saling membantu dan juga berlatih dengan temannya ya sebelum nanti praktek perseorangan di depan kelas nantinya gitu. Iya, bagus sekali Bapak ya. Jadi dengan pembelajaran berkelompok dari Bapak itu nanti muridnya akan bisa saling membantu untuk memahami, untuk berlatih sebelum nanti Mm-mm. praktek perseorangan seperti itu Pak. Betul Bu, betul Bu. Oke. Nah, langkah pertama nih yang akan Bapak lakukan setelah sesi alternatif tadi apa Pak? Eh ya tentu saya akan segera mempersiapkan ya RPP-nya ya, supaya segera dapat saya terapkan di kelas gitu nantinya. Baik, kira-kira kapan nih Pak mau dilaksanakan nih? Hmm. Target saya sih ya 1 mingguan lah ya. Kebetulan minggu depan kan ada materi pidato juga di kelas 10 nih. Nanti saya akan coba terapkan itu. Baik-baik Bapak. Bagaimana nih supaya kita tahu dalam waktu 1 minggu itu progresnya seperti apa nih? Gimana nih Pak? Biar 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 kita tahu gitu. Nah, nanti kita janjian lagi, Bu. Nah Minggu gitu. depan kita janjian lagi ya. Nanti pasti Baik, ada baik, baik. perkembangan nanti saya ceritakan. Ya. Oh, Heeh. saya sangat menunggu itu loh Pak ya. Nah, Kemudian gini Pak, menurut Bapak siapakah yang perlu adakah gitu atau siapakah yang perlu dimintai dukungan untuk mm. menjaga komitmen Bapak tersebut? Oke, mungkin saya akan berkolaborasi ya dengan rekan sejawat dalam merencanakan pembelajaran tersebut. Gitu. Wah, luar Mm-mm. biasa sekali. Jadi Bapak berkomitmen eh, untuk menjaga komitmen Bapak, Bapak akan berkolaborasi dengan rekan sejawat gitu, Pak. Nah, iya, betul, Bu, betul. Baik, nih pertanyaan terakhir nih Pak nih ya. Eh, apa yang bisa Bapak simpulkan nih dari percakapan kita ini? Eh, Setelah saya ngobrol dengan ibu, ya alhamdulillah saya ada pencerahan bu. Dan mendapatkan ide membuat pembelajaran berkelompok untuk mempermudah murid ya, memahami, membuat naskah pidato, kemudian saling membantu berlatih, sehingga dengan percaya diri berani mempraktekkan pidato di depan kelas gitu bu. Oh, keren-keren Bapak. Ya sudah rinci dan detail, terencana gitu ya Pak ya. Saya doakan semoga rencana aksi Bapak ini bisa berjalan dengan baik ya Pak ya. Amin. Dan mudah-mudahan ini diskusi kita, obrolan kita ini bisa bermanfaat nih Pak nih. Ya, amin, amin, amin. Iya, terima kasih nih Bu. Iya, sudah berdiskusi hari ini. Sama-sama Bapak saya yang terima kasih. Makasih loh Pak sudah percaya ke saya gitu ya. Baik Bapak, kalau begitu kita akhiri saja sesi ini. Semoga sukses ya Pak ya. Amin, Assalamualaikum amin. Pak.
Ya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam, Pak. Mm-mm. Kenapa ini? Kelihatannya masih kebingungan ini. Memang kelihatan banget ya, Pak ya, kalau saya sedang kebingungan. Hmm, kelihatan banget gitu ya, apalagi sampai ngajak ngobrol begini. Mm-mm. Iya, Pak. Tapi sebenarnya nggak ada apa sih. Cuma saya ingin butuh teman diskusi aja, Pak, untuk di coaching sebentar mengenai masalah murid dan pembelajaran di kelas saya, Pak. Oh gitu. Oke lah. Semoga bisa saling mencerahkan ya nantinya ya. Nah, dari pembicaraan kita, apa yang ingin Ibu dapatkan kira-kira? Iya, Pak. Eh, saya ingin mendapatkan ide segar, Pak, untuk menciptakan kondisi yang kondusif. Murid bisa lebih fokus ketika mereka mengikuti pembelajaran saya setelah pergantian jam pelajaran, Pak. Oh, jadi Ibu ingin menciptakan fokus atau kondisi yang kondusif ya setelah murid berganti jam pelajaran. Begitu, Bu? Iya, Pak. Seperti itu yang saya harapkan. Hmm, situasinya memang seperti apa sekarang, Bu? Begini, Pak. Setiap sesudah jam pelajaran olahraga berakhir, misalnya itu ya, Pak ya, Hmm. biasanya murid-murid tidak langsung ke kelas. Mereka malah pergi ke kantin. Dan ketika saya sudah berada di kelas pun, mereka malah asik dengan jajanannya. Dan kurang memperhatikan pembelajaran saya gitu, Pak. Oh, gitu. Kira-kira nih, Bu, apa yang mempengaruhi hal itu, Bu? Ya mungkin hemat saya ya, Pak ya, Hmm. mereka kelelahan setelah berolahraga. Atau malah terlalu asik di luar sehingga timbul kebosanan saat kembali ke kelas gitu, Pak. Oh, gitu ya. Di antaranya kelelahan begitu ya. Asik ya. Eh, memang situasi apa nih yang Ibu inginkan sebenarnya? Ya, Pak. Oh, yang saya inginkan tentunya situasinya murid bisa lebih fokus dalam mengikuti pembelajaran dan senang gitu, Pak, dalam pembelajaran saya. Mm-mm. Menurut Ibu, apa yang membuat itu bisa terwujud? Hmm, mungkin saya harus lebih bisa menciptakan pembelajaran yang menyenangkan kali ya, Pak, ya, di kelas. Mhm. Selain itu juga saya harus bisa mengembalikan fokus mereka terlebih dahulu sebelum mulai pembelajaran. Oh, oke, oke, oke. Eh, nih, sekarang dari skala 1 ya hingga 10 gitu ya. Di mana posisi Ibu sekarang dalam pencapaian tujuan yang Ibu inginkan tersebut? Eh, kalau posisi saya dalam mencapai tujuan yang saya inginkan, mungkin di angka 6, Pak. Oh, itu. Angka 6 ya. Nih, menurut Ibu nih ya, apa kekuatan yang Ibu miliki dalam mencapai tujuan tersebut? Iya, Pak. Eh, saat ini sedikitnya saya sudah memiliki pengetahuan tentang pembelajaran sosial emosional, Pak. Mungkin hal tersebut akan membantu saya, Pak. Mm-mm. Eh, apakah ada hambatan atau gangguan gitu ya yang dapat menghalangi Ibu dalam meraih tujuan tersebut? Iya, Pak. Mungkin saya perlu sedikit waktu untuk mengintegrasikan pembelajaran sosial emosional dalam modul ajar saya nanti, Pak. Oh, begitu ya, Bu ya. Nah, menurut Ibu nih ya, eh, apa kira-kira solusi terbaik untuk meminimalisir hambatan tersebut? Hmm, saya akan mencoba nih Pak ya rencananya menerapkan pembelajaran sosial sosial emosional Pak di kelas saya, terutama praktik kesadaran penuh Pak, untuk mengembalikan fokus murid setelah pembelajaran olahraga. Seperti itu mungkin Pak misalnya. Mm-mm. Eh, strateginya seperti apa yang nanti Ibu kira-kira bisa terapkan nanti? Iya, strateginya saya akan mencoba menerapkan teknik stop, Pak. Seperti ya itu berhenti sejenak, ambil napas dalam, amati sensasi pada tubuh, selesai dan lanjutkan lagi aktivitas anak-anak. Kemudian juga saya akan menggunakan musik instrumental, Pak, sebagai pengiring dalam praktik teknik ini.
Kemudian saya juga akan membuat kuis singkat mungkin ya Pak ya, untuk Hmm. membuat murid lebih tertarik dan senang belajar dengan pelajaran saya. Oh iya iya. Lalu apa yang menjadi kriteria keberhasilan rencana ibu tersebut? Untuk kriteria keberhasilan tentu saja murid menjadi lebih fokus belajar dan senang dalam mengikuti pelajaran saya, Pak. Oke. Eh, jadi apa yang akan ibu lakukan setelah sesi ini dari alternatif tadi? Saya akan segera mempersiapkan rencana pembelajaran saya supaya segera dapat diterapkan di kelas saya, Pak. Mm-mm. Oke. Nah, sekarang target untuk melaksanakan rencana aksi tersebut kapan, Bu? Target saya 1 minggu, Pak. Oke. Sekarang agar kita tahu nih, dalam waktu 1 minggu itu sudah ada progresnya gimana, Bu? Mungkin kita janjian lagi ya, Pak. Minggu depan saya akan ceritakan perkembangan terbarunya, Pak. Oh, setuju, Bu, setuju, Bu. Ya. Oke, menurut Ibu, siapa yang perlu dimintai dukungan gitu ya untuk menjaga komitmen Ibu tersebut? Eh, Mungkin saya akan berkolaborasi, Pak, dengan rekan sejawat saya dalam merencanakan pembelajaran tersebut. Oh, luar biasa, luar biasa. Jadi, komitmen Ibu adalah berkolaborasi dengan rekan sejawat, begitu, Bu? Iya, betul, Pak. Hmm. Oke, Bu. Pertanyaan terakhir, Bu. Apa yang dapat disimpulkan dari sesi ini? Iya, Pak. Setelah saya ngobrol dengan Bapak, Alhamdulillah saya ada pencerahan, Pak, dan mendapatkan ide untuk mengembalikan fokus anak-anak saya di kelas setelah mereka selesai berolahraga. Di antaranya dengan menerapkan teknik stop, Pak, ya, Hmm. dengan iringan musik instrumental. Mhm. Kemudian sebelum masuk ke materi pembelajaran saya akan memulai dengan memberikan kuis singkat agar murid lebih tertarik dan senang belajarnya, Pak. Wah, keren, 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 keren. Semoga rencana aksinya bisa berjalan dengan baik ya, Bu ya. Semoga hasil diskusi kita hari ini bermanfaat ya, Bu ya. Hmm. Iya, Pak. Terima kasih ya, Pak ya. Sekali lagi saya ucap terima kasih sudah menemani saya dalam berdiskusi hari ini, Pak. Oke, Bu. Sama-sama. Makasih juga ya. Oke, cukup ya. Oke. Ya, Pak. Ya, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak. Mohon izin perkenalkan diri saya, Deden Sinal Mutakin, CGP Angkatan 11 Kelas Sukabumi. Di sini saya akan mensupervisi kegiatan coaching yang akan dilakukan oleh Ibu Emma terhadap Ibu Tresna. Ya, langsung saja mulai ya untuk percakapan supervisinya dengan Ibu. Baik, kita mulai Ibu ya. Baik, Pak. Baik ya, Ibu bagaimana kabarnya Bu? Alhamdulillah baik, Pak. Alhamdulillah ya. Baik Ibu, hari ini saya akan melakukan supervisi dan Ibu akan melakukan coaching, betul ya Bu ya? Betul, Pak. Oke. Dan yang menjadi coachingnya adalah Ibu Tresna. Iya, betul, Pak. Ya. Baik, sebelum Ibu mempraktikkan, saya di sini akan menyampaikan sekaligus mendiskusikan berkenaan dengan praktik coaching ini ya. Ada hal yang perlu diperhatikan oleh seorang coach seperti kehadiran sepenuhnya gitu ya. Lalu juga coach itu harus mendengarkan secara aktif. Kemudian juga ada proses yang harus dilakukan secara kreatif. Lalu kemudian coach juga harus memaksimalkan potensi dari coach itu sendiri. Nah, dari beberapa hal yang sudah disebutkan tadi, apakah persiapan Ibu sebagai coach di sini sudah siap sepenuhnya, Bu? Insya Allah siap, Pak. Alhamdulillah. Baik, selanjutnya sebelum kita masuk ke proses coaching, ada beberapa hal yang saya ingin tanyakan. Yang pertama, kompetensi apa dalam proses coaching ini yang Ibu harapkan, yang bisa saya bantu dalam mengembangkannya, Bu?
Iya, Pak. Kompetensi yang ingin saya kembangkan pastinya tentang kompetensi inti coaching ya Pak. Di antaranya present, yaitu hadir sepenuhnya Pak ya. Mhm. Karena saya merasa belum bisa fokus dalam melakukan coaching Pak. Nah, kedua, mendengarkan aktif dan yang ketiganya memberikan pertanyaan yang berbobot Pak pada coaching. Oh, baik, Bu. Lalu bagian mana yang Ibu inginkan untuk saya amati nantinya? Seperti yang tadi sudah saya sampaikan, Pak, Mhm. eh, bahwa kegiatan coaching ini saya masih ada yang kurang, Pak. Di antaranya saya masih kurang fokus, juga saya masih kurang pandai, Pak, dalam memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot pada coaching. Baik, Ibu. Untuk pertanyaan selanjutnya, bagian kompetensi mana yang secara spesifik ingin diobservasi? Bagian yang spesifik ingin diobservasi itu yang pertama tentang kehadiran penuh ya, Pak, Mhm. dan pertanyaan yang berbobot kepada coach saya, Pak. Hmm. Oke, lalu selanjutnya, apakah ada indikator ketercapaian dari tujuan pengembangan yang diinginkan, Bu? Saya ingin pada proses coaching nanti, coach saya dapat menemukan solusi dari permasalahan dan menemukan langkah-langkah untuk mengatasi permasalahannya tersebut, Pak. Baik, Ibu. Mungkin itu yang ingin saya tanyakan untuk kegiatan sebelum Ibu melakukan coaching ya kepada Ibu Tresna. Iya, Pak. Untuk selanjutnya, silakan Ibu bisa mulai untuk melakukan proses coachingnya, Ibu ya. Nah, Baik, Pak. Terima baik saya, kasih. baik sama-sama Ibu. Saya juga terima kasih Ibu ya. Silakan untuk lakukan coaching dengan Ibu Tresna. Silakan. Baik, Pak. Ya. Assalamualaikum, Bu Tresna. Bagaimana kabarnya? Waalaikumsalam, Ibu Emma. Ginilah Oh, begitu. lagi Oh, iya. gimana ya? Bingung saya juga ini. Oh, kenapa nih Ibu kelihatannya kebingungan? Eh, nggak ada apa-apa sih Bu sebetulnya, cuma ya saya sedang butuh teman saja Bu untuk berdiskusi, ya untuk di coaching lah Bu ya sebentar saja mengenai permasalahan yang saya hadapi terkait dengan murid dan pembelajaran di kelas saya gitu Bu. Oke, siap, Bu. Semoga bisa saling mencerahkan ya nantinya. Iya Bu. Nah, dari pembicaraan kita sekarang, apa yang ingin Ibu dapatkan? Jadi saya mengharapkan Ibu dari pembicaraan kita itu nanti saya mendapatkan solusi untuk menanggulangi masalah penggunaan gadget nih Bu di kelas saya. Oh, iya, iya, iya. Jadi, Ibu ingin menanggulangi masalah penggunaan gadget di kelas Ibu ya? Betul Bu, itu ada masalah tuh Bu. Hmm, emang sesuai situasinya seperti apa sekarang? Jadi begini Bu, memang kan sesuai kesepakatan ya diperbolehkan membawa HP meskipun tidak semua memiliki HP dan membawanya gitu Bu. Tapi kan tertera juga disepakati bersama peruntukannya itu untuk apa ya? Salah satunya itu tidak dimainkan pada saat jam pelajaran kecuali memang untuk keperluan literasi atau pembelajaran ya Bu ya. Tapi tetap saja Bu anak-anak itu secara sembunyi-sembunyi gitu Bu ngeyel, ngelayet gitu Bu. Main HP gitu yang parahnya lagi itu yang tidak membawa juga jadi ikut-ikutan gitu, ikut-ikutan ya meskipun kasihan ya, tapi ya jadi terbawa lah Bu kayak misalnya scroll-scroll medsos gitu atau main games coba Bu kan aduh gimana gitu saya itu coba. Iya, iya, Bu. Nah, apa yang mempengaruhi hal itu, Bu? Sesuai pengamatan saya mungkin karena memang zaman sekarang nih anak-anak memang sudah ketergantungan ya Bu ya dengan HP-nya gitu. Jadi kadang kalau ketika saya keluar sebentar juga atau pada saat istirahat gitu atau pada saat mereka agak santai dikit itu mengatasi kebosanannya, kejenuhannya itu dengan membuka HP, memainkan HP gitu loh Bu. Betul. Baik, dari yang Ibu utarakan,
situasi apa yang Ibu inginkan? Ya, sebetulnya yang saya inginkan itu murid itu sebetulnya harus lebih tahu fungsi HP itu bisa memfungsikannya itu lebih bijak lagi, Bu. Ya, sesuai dengan kesepakatan lah, jangan dilakukan di jam pelajaran gitu kan. Memang kesepakatannya itu untuk kepentingan mengabari keluarga saat penjemputan gitu atau memang ada kepentingan yang kaitannya dengan pembelajaran, Bu, gitu. Betul-betul. Menurut Ibu, apa yang membuat itu semua bisa terwujud? Jadi gini, Bu. Mungkin saya itu harus bisa lebih mengarahkan murid ya Bu untuk menggunakan HP-nya itu ya sesuai fungsinya tadi di kelas Bu, sesuai kesepakatan kita Bu gitu. Ya harus bisa dimanfaatkan nya itu seperti apa ya, mengalihfungsikan gitu loh Bu, mengalihfungsikan sebagai akomodasi lah untuk sarana belajar anak-anak di kelas gitu Bu. Oh iya ya, seperti itu ya Bu ya. Hmm, dari skala 1 nih hingga 10, kira-kira di mana posisi Ibu sekarang dalam pencapaian tujuan yang Ibu inginkan tersebut? Ya makanya ada kejadian seperti itu juga mungkin posisi saya ada di grade 5 mungkin Bu ya belum belum bisa mengarahkan fungsi HP dengan baik itu loh Bu ke anak-anak gitu. Baik-baik. Menurut Ibu, apa kekuatan yang Ibu miliki dalam mencapai tujuan tersebut? Eh jadi begini Bu, saya baru ingat saya itu pernah mengikuti pembelajaran digital Bu. Salah satunya itu ada asesmen berbasis digital melalui games online itu untuk evaluasi pembelajaran. Mungkin hal tersebut bisa membantu saya kali ya Bu ya. Iya, Bu. Eh, dari tadi Ibu ya kekuatan yang Ibu miliki, kira-kira apakah ada hambatan atau gangguan yang dapat menghalangi Ibu dalam meraih tujuan tersebut? Sepertinya ada sih Bu, karena memang pelatihannya itu sudah agak lama ya Bu ya. Jadi saya sudah agak-agak lupa gitu dan juga pada saat setelah pelatihan itu memang saya belum belum sempat melakukan atau mempraktekannya secara klasikal di kelas gitu Bu. Begitu ya, Bu ya. Menurut Ibu, apa kira-kira solusi terbaik ya, Bu ya, untuk meminimalisir hambatan tersebut? Hmm, ya berarti saya harus mulai mempelajarinya lagi Bu, karena memang sudah agak lupa itu tadi Bu. Iya, oke, oke, kalau begitu. Sekarang rencana Ibu seperti apa? Rencananya ya ya udah jelas ya Bu saya akan berlatih lagi kemudian ya berlatihnya itu kan bisa melalui tutorial ya Bu ya sekarang banyak tutorial di YouTube kemudian ini nih sepertinya saya akan meminta bantuan nih rekan-rekan guru saya rekan-rekan sejawat saya yang pada masih muda tuh yang mahir dalam IT gitu sepertinya mereka bisa membantu saya Bu. Baik, Bu. Seperti apa nih strategi yang akan Ibu terapkan untuk itu? Strateginya yang pertama saya akan mempelajari lagi pembelajaran online apa evaluasi asesmen online ini Bu, games online Kahoot sama Quizizz Bu. Ya melalui tutorial YouTube lalu saya simulasikan dulu Bu dengan rekan guru gitu di kantor dengan sesama guru gitu saya simulasikan dulu supaya ya mengingat lagi gitu. Kemudian barulah nanti dipraktikkan bersama anak-anak di kelas ya. Mungkin dimulai dengan menginstalnya dulu, kemudian uji coba dulu gitu sebagai ya instrumen asesmen pembelajaran lah Bu lah. Dan ya, untuk yang tidak memiliki HP itu nanti akan saya atur supaya bisa berpasangan atau bergantian saling meminjam dengan temannya. Jadi semua bisa menikmati games online gitu, games pembelajaran online-nya bisa dinikmati, bisa tahu juga gitu, Bu. Semuanya bisa ikut serta gitu. Mungkin seperti itu, Bu. Wah, bagus, Bu, strateginya. Nah, sekarang apa yang menjadi kriteria keberhasilan rencana Ibu tersebut? Kriteria keberhasilannya itu ya anak-anak bisa memanfaatkan HP-nya itu sebagai sarana belajar ya. Jadi mereka juga
bisa tetap menikmati apa HP yang dimilikinya itu untuk belajar lebih menyenangkan lagi di kelasnya. Bagus, Bu. Jadi, apa yang akan Ibu lakukan setelah sesi ini dari alternatif yang tadi Ibu utarakan? Secepatnya saya akan mulai berlatih lagi deh Bu secara mandiri, lalu akan menghubungi rekan sejawat saya untuk membantu saya mensimulasikannya, dan mungkin juga mereka nanti akan membantu saya untuk penerapannya di kelas Bu. Gitu. Oke, mantap, Bu ya. Nah, sekarang target untuk melaksanakan rencana aksi tersebut kapan nih, Bu? Kebetulan kan minggu depan itu akan ada STS ya Bu, sumatif tengah semester nih. Nah, alih-alih daripada memfotokopi gitu Bu, saya akan mencoba mempergunakan salah satu games pembelajaran online ini untuk asesmen sumatifnya itu loh Bu. Jadi ya minggu depan kan STS-nya, dan minggu sekarang ini saya akan melakukan persiapan seperti yang langkah-langkah tadi saya siapkan itu loh Bu. Jadi kurang lebih 2 minggu lah Bu. Seminggu persiapan, nanti seminggu prakteknya gitu, penerapannya. STS-nya seminggu kan Bu. Baik-baik. Sekarang agar kita tahu dalam waktu 2 minggu itu ya, Bu ya, sudah ada progres gimana ya, Bu ya. Jadi nanti kita akan mengetahui ya, Bu ya, sejauh mananya. Betul Bu, nanti kan setelah kegiatan STS nih, nanti berarti 2 minggu lagi, saya akan menghubungi Ibu lagi untuk mengabarkan bagaimana perkembangannya gitu, bagaimana penerapannya, nanti saya akan mengabari Ibu lagi. Setuju, Bu. Ya, Eh, sekali lagi nih, menurut Ibu nih, siapakah yang perlu dimintai dukungan untuk menjaga komitmen Ibu tersebut? Tentu saja dukungan dari rekan sejawat ya Bu ya, baik nanti dalam persiapannya gitu kan, maupun nanti dalam praktek ke anaknya penerapan di kelasnya itu pasti bantuan dukungan dari rekan sejawat itu akan saya butuhkan. Jadi saya akan berkolaborasi dengan teman sejawat. Wah, luar biasa sekali, Bu. Jadi komitmen Ibu ini adalah berkolaborasi dengan rekan sejawat ya, Bu ya? Iya betul Bu. Iya, Bu. Baik, Bu. Mungkin ini pertanyaan terakhir ya, Bu ya. Apa yang dapat Ibu simpulkan dari diskusi kali ini? Setelah saya ngobrol dengan Ibu nih, Alhamdulillah Bu, saya ada pencerahan, ada ide gitu untuk mengalihfungsikan manfaat gadget itu sebagai alat untuk melaksanakan asesmen pembelajaran, alih-alih melarang atau memarahi, kan lebih baik dialihfungsikan dengan ya ada games pembelajaran tadi yang bisa saya terapkan Bu gitu. Wah, keren Ibu Tresna. Semoga rencana-rencana aksinya bisa berjalan dengan baik ya, Bu ya. Semoga hasil diskusi ini juga bermanfaat ya, Bu ya, buat Ibu ya. Alhamdulillah Ibu ini sangat bermanfaat Bu, dan ya terima kasih loh Bu udah menemani saya berdiskusi jadi teman curhat saya gitu Bu. Terima kasih banyak pokoknya. Sama-sama, Bu Tresna. Ya, sepertinya sudah selesai nih Bu. Apa? Saya sudah plong gitu sekarang ya Bu. Ya, Iya, terima kasih Bu baik. sekali lagi. Nanti ketemu lagi 2 minggu saya akan menghubungi. Baik, saya tunggu ya Bu Tresna ya. Saya pamit. Terima kasih ya Bu Tresna. Assalamualaikum. Sami-sami Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Bu Emma. Selesai ya melaksanakan coachingnya. Iya Pak, sudah selesai. Alhamdulillah. Yang saya lihat memang dan ya saya amati ya proses coachingnya sangat baik Bu. Ibu sudah baik melakukannya. Semoga kedepannya bisa lebih baik lagi Bu ya. Iya Pak, amin. Ya Rabbal Alamin. Mm-mm. Ada beberapa pertanyaan nih yang akan saya tanyakan kepada Ibu setelah barusan Ibu melakukan proses coaching. Eh, Bagaimana perasaan Ibu setelah melakukan proses coaching kepada coach tadi, Bu? Alhamdulillah Pak.
saya senang dapat membantu coach saya menemukan solusi dan langkah-langkah atas masalahnya, Pak. Alhamdulillah. Lalu apa yang sudah dilakukan Ibu pada saat melakukan coaching tadi yang menjadi ketercapaian pengembangan yang diinginkan? Selama kegiatan coaching saya tadi, saya sudah melakukan dengan alur tirta, Pak, yaitu dengan menanyakan tujuan, kemudian mengidentifikasi permasalahan, rencana aksinya, serta tanggung jawab, Pak. Sehingga alur tersebut dapat menggali coach saya, menceritakan dan mengemukakan solusi-solusi dari permasalahannya itu, Pak. Hmm, baik, baik, baik. Lalu menurut Ibu sendiri nih, bagaimana kemampuan kompetensi yang Ibu terapkan dalam proses coaching tadi? Alhamdulillah, kemampuan saya dalam kompetensi coaching sudah lebih baik dari sebelumnya, Pak. Oh, Alhamdulillah. Berarti memang sudah merasa lebih baik ya, Bu ya? Ya, Pak, Alhamdulillah. Hmm. Nah, apa yang membuat Ibu menilai seperti itu? Mungkin bisa dilihat dari proses coaching yang dilakukan sudah berjalan dengan baik, Pak. Mhm. Saya tadi melakukan dan mencoba sesuai dengan alur ceritanya, Pak. Oh iya, baik, baik. Nah, sekarang izinkan saya untuk menyampaikan catatan Ibu ya tentang observasi yang Ibu tadi lakukan Ibu ya. Silakan, Pak. Eh, saya mau sedikit membuat catatan Ibu. Tadi Ibu mengawali percakapan dengan baik. Saya melihat Ibu tadi mengucapkan salam, kemudian menanyakan kabar, lalu memberikan pertanyaan dengan baik juga gitu ya. Lalu untuk alur ceritanya juga yang saya lihat sudah lebih baik, mulai dari menggali tujuan percakapannya, mengidentifikasi permasalahan dari Koci, gitu ya. Kemudian lalu Ibu juga sudah menanyakan rencana yang akan dilakukan oleh Koci terhadap permasalahan yang ada. Tidak lupa Ibu juga eh, menanyakan tindakan selanjutnya sebagai pertanggungjawaban Koci itu seperti apa gitu ya. Jadi yang saya lihat alur ceritanya semua sudah Ibu lakukan dengan baik. Juga tadi Ibu sudah memberikan apresiasi yang baik terhadap jawaban-jawaban dari coach tadi, Bu. Ya, Pak. Terima kasih. Ya, sama-sama, Bu. Semoga nanti ke depannya Ibu dapat mengembangkan lagi ya keterampilan coaching ini, gitu. Nah, setelah mendengar catatan yang saya buat ini, kira-kira apa yang Ibu rasakan? Perasaan saya lebih lega, Pak. Saya senang juga dapat membantu rekan saya dalam menggali solusi yang sedang dihadapinya. Oh, baik. Eh, Pertanyaan berikutnya, berdasarkan hasil melakukan coaching tadi, Bu, adakah hal yang menurut Ibu perlu dikembangkan lagi? Masih ada, Pak. Ya, mungkin yang harus saya kembangkan lagi dalam hal memberikan pertanyaan berbobot, Pak, supaya lebih spesifik lagi kepada coach saya. Saya juga harus belajar terus-menerus untuk memaksimalkan coaching saya. Baik, Bu. Saya sangat senang melihat proses coaching tadi. Ibu sudah melakukan coaching terhadap Bu Tresna, ya, Bu ya. Tadi pokoknya saya selalu mensupport lah supaya Ibu lebih baik lagi, ya, Bu ya. Iya, Pak. Eh, Terima kasih. Mungkin untuk kegiatan supervisi praktik coaching, eh, saya kira cukup sekian, Bu ya. Saya sekali lagi ucapkan terima kasih kepada Ibu sudah melakukan kegiatan coaching dengan baik. Iya, Pak. Sama-sama. Saya juga ucapkan terima kasih ya, Pak, atas bimbingannya. Baik, sama-sama Alhamdulillah. Baik ya, saya akhiri pertemuan ini dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.